Istriku dalam bahaya. Apa? Bohong. Mungkin aja kamu setan yang nyamar jadi suamiku. Kamu ingat kode cinta kita? Ayo kita sebut barengan. 1, 2, 3. Dibuk. Kamu beneran arwah suamiku. Tapi kenapa kamu baru muncul? Aku harus ngumpulin energi buat nampakin diri aku lagi. Kamu dalam bahaya. Sebentar lagi dia pulang. Cepat pergi. Oh, mana sayang? Mau arisan. Aku pergi dulu ya. Mau arisan? Atau udah tahu? Gembel punya mobil, guys. Wah, lumpuhnya juga bohongan. Buset, pakaiannya aja mahal banget. Ini mah lebih tajir dari gue. Kayaknya dia lihat sesuatu. Upload video kemarin. Permisi, saya mau interview. Hai, silakan duduk. Hah? Gembel palsu kemarin? Jangan-jangan loker perusahaan ini scam? Boleh saya lihat CV-nya? Silakan bos. Tapi sebagai gantinya, saya boleh lihat ijazah bos nggak? Maaf, kamu mau interview balik saya? Bukan. Soalnya bos tampak cerdas. Saya jadi penasaran. Bos lulus mana sih? Jadi malu. Ijazah saya ada di rumah. BTW, saya lulusan University of Los Santos. Karena kamu udah muji saya, selamat kamu diterima. Segampang itu. Pas aku cek situs University of Los Santos, ternyata bosku beneran lulusan sana. Ngapain stalking tentang bos kita? Teman-teman, mohon maaf. Per hari ini kalian semua di PHK. Kok? Perusahaan ini bangkrut. Soalnya saya mendadak viral. Di video ini, saya dituduh menyamar jadi gembel untuk dapat uang. Dan semua investor narik investasi dari perusahaan ini. Waduh, masa baru kerja gue udah dipecat karena ulah sendiri? Buset, pakaiannya aja mahal banget. Ini mah lebih tajir dari gue. Terus suara yang ngerekam kayak familiar. Seriusan? Siapa? Teman kamu? Atau saudara kamu? Lupa bos, tapi kayak familiar banget. Begini, saya tugaskan kalian untuk mencari tahu siapa yang upload videonya. Imbalannya 50 juta. Masa gue nyari diri sendiri? Siap bos, saya bakal bikin babak belur sebelum saya seret ke bos. Mati gue. Dia nggak tahu aku punya kalung ajaib untuk dengar suara hati orang. Ini adalah warisan dari nenek moyangku di zaman Paleolitik, Om. Gimana, Jo? Siap buat bantu nangkap pelakunya? Oh, siap bos. Tapi saya boleh nanya nggak? Kenapa bos nyamar jadi gembel kayak di video itu? Kamu baca berita kan? Kalau perusahaan ini memiliki saham termahal di Indo. Sejak saat itu, setiap di jalan banyak orang yang jegat saya, minta kerjaan dan bikin saya capek. Dengan nyamar jadi gembel, gak ada lagi yang nyegat di jalan. Bejir. BTW kalian harus cepat-cepat tangkap pelakunya ya. Soalnya sayembara ini saya sebar ke preman pasar, ormas, dan masih banyak lagi. Kalau pelakunya gak nyerahin diri, awas aja. Kita serahin dia ke Yang Maha Kuasa. Sejak ibu meninggal, bapak selalu mengabaikanku. Terserah bapak lah, aku capek. Alhamdulillah masih bisa dimakan. Kenapa sih bapak marah-marah terus? Padahal dulu bapak sering banget ngehibur aku. Aku juga suka jahilin bapak yang latah. Ayam! Tapi bapak gak pernah marah, apalagi cuekin aku. Apa bapak masih sedih ditinggal sama ibu? Ini kalung ajaib ibu. Kalung ajaib ini bisa membaca suara hati. Aku bisa tahu isi suara hati bapak. Loh, itu kan temanku. Kok bapak mau ngobrol sama dia? Aku lamar dia sekarang.
Apa bapak mau lamar temanku? Aku nggak setuju. Aku bakal buat temanku ilfil sama bapak. Kau mau nggak? Jadi... Babu! Babu! Babu? Ogah. Kamu mau kemana? Bapak mau kemana? Jelasin dulu. Aduh, ternyata ketahuan aku. Rupanya bapak diam, takut keceplosan karena mau kawin lagi. Aku itu nggak masalah bapak mau nikah lagi, tapi jangan sama temanku juga. Nih, aku saranin bapak main aplikasi kencan deh. Wih, cantik banget. Akhirnya aku ikut kencan buta pakai aplikasi. Aku yang jilbaban celana hitam ya ganteng. Ini dia nih, jilbaban, celana hitam. Hai cantik. Mbak Jindut, kabur. Kok si ganteng belum datang sih? Sah. Untung aja gak ketahuan. Aku ngaku gadis ke suamiku, padahal udah janda 3 kali. Apa? Kamu janda 3 kali? Kita cerai. Kalau kamu cerai, nggak ada warisan buat kamu. Aku nikah karena perjodohan. Kamu harus nikah sama dia. Kalau nggak, Mama coret dari daftar pewaris. Hah? Tapi masih gadis kan? Masih gadis dong. Nikah besok ya. Mau pesen WO dulu. Kukira dia beneran gadis. Ternyata bekas. Karena gak terima sama kebohongan itu, aku pun bersikap dingin ke istriku. Dimakan dulu, Mas. Cuy, gak sudi makan bikinan penipu. Ya Allah, padahal udah susah-susah masak. Buang aja makanannya. Aku bisa mendengar suara hati orang. Kalung ini pemberian buat tukang jamu langganan. Tidur di lantai. Aku gak sudi tidur sekasur sama penipu. Ya Allah, kenapa pernikahanku kayak gini banget? Makanya jangan bohong. Kalau dari awal aja udah bohong, gimana mau jalan pernikahan dengan baik? Dia gak perlu tahu alasannya. Alasan apa? Kenapa istri kamu bisa kabur? Kamu apain dia, ha? Ngapain sih dipikirin? Bagus dong kalau dia pergi. Aku gak perlu tinggal lagi sama si penipu. Kalau menantu mama nggak balik, kamu Mama coret dari kakak. Kenapa mama lebih belain dia daripada aku? Dia itu penyelamat keluarga kita dan tulus ke kita. Waktu kamu koma dan stok darah habis, Aura datang dan donorin darahnya ke kamu setiap hari. Ibu butuh bantuan saya. Saya butuh donor darah. Oh, anak saya kritis. Ambil darah saya aja. Siap ibu butuh, saya bakal datang. Kamu yakin? Minta bayaran berapa? Saya minta nasi bungkus aja buat makan, soalnya saya udah gak punya apa-apa lagi. Makanya Mama bawa dia ke sini buat jadi istri kamu. Karena Mama tahu dia itu baik. Astaga, kenapa mama gak jujur? Aku jadi merasa bersalah. Aku harus cari dia. Mana sih dia? Akhirnya kamu ketemu. Kamu ngapain kesini? Aku udah pergi dari rumah kamu dan kamu gak akan terganggu sama aku. Maafin aku ya. Aku udah dapet cerita lengkapnya dari mama. Kamu mau nggak mulai hidup baru sama aku? Tapi kita janji harus jujur satu sama lain. Aku mau. Cinta itu harusnya jujur. Meski pahit di awal, manisnya akan datang di akhir. Tanggung jawab. Ini anak kamu. Hah? Sejak kapan kita ngadon anak? Oh, mentang-mentang kaya kamu tanggung jawab ngambilin gembel. Tapi bukan aku pelaku. Kamu bohong. Aku lihat beberapa bulan lalu kamu bawa dia ke rumah. Ngapain dia bawa masuk gembel? Terus aku lihat gembel itu keluar dari rumahmu sambil menangis megang perut. Pasti dia habis kamu apa-apain kan? Makanya dia bisa hamil sekarang. Enak aja. Waktu itu aku bawa gembel ini ke rumah buat ngasih sedekah dengan makan. Kebetulan makan anak waktu itu pedes. Hanya aja kalau nggak percaya sama gembel ini. Bohong. Mbak, kalau dia nggak mau tanggung jawab, kita bawa aja dia ke polisi. Tapi Oke, aku bakal tanggung jawab. Mulai sekarang kamu tinggal di rumahku. Aku akan ngurus kalian berdua sebaik mungkin. Kok tiba-tiba dia mau? Apa dia ngerencanain sesuatu yang buruk? Ini kamarku. Mulai sekarang kamu tidur di sini aja. Biar aku tidur di sofa. aku kan orang asing di sini. Emangnya nggak apa-apa aku tidur di kamar kamu?
Kamu kan ibu dari anak-anakku. Nggak apa-apa dong. Kukira dia bakal jahat karena aku nuduh dia hamilin aku. Ternyata dia ngerawat aku dengan baik. Gimana? Udah enak kan? Anakku seneng kan? Iya, anaknya seneng banget. Tapi bohong. Sebenarnya ini bukan anaknya. Aku cuma manfaatin dia karena dia baik. Iya, aku tahu. Dia bukan anakku. Jangan kasih tahu siapa-siapa ya. Kok mau sih ngerawat orang hamil yang udah fitnah kamu? Mending laporin ke polisi. Itu modus penipuan. Jadi kamu tahu kalau selama ini aku bohong? Kamu? Bener kata dokter itu. Kamu kenapa nolong aku? Aku kan udah jahat dan manfaatin kamu. Sebenarnya aku dulu punya istri yang hamil kayak kamu. Tapi Mas, aku lapar tapi nggak kuat jalan. Kaki aku bengkak. Boleh nggak disuapin? manja. Makan sendiri aja sana. Aku sibuk. Aku kehilangan mereka karena sifat jahat. Kalau dia di penjara, aku nggak punya tempat buat berlindung. Aku sama bayiku butuh dia buat hidup dengan layak karena dia baik. Berkat kalung ajaib, peninggalan nenek moyangku, aku bisa dengar suara hati orang lain. Dan aku tahu kalau gembel ini butuh bantuan. Aku melakukan ini untuk menebus rasa bersalahku kepada mendiang istri dan janin kami. Aku janji, aku bakal ngerawat kamu dan bayi kamu dengan baik. Sek, kalau kayak gini, bisa-bisa aku baper. Hah? Kamu baper? Videoku waktu nipu pelanggan kesebar. Lagi ngeliatin video apa sih? Saya juga mau lihat dong. Ini video saya lagi mandi, bos. Totalnya jadi 300.000 ya. 300.000? Mahal banget sih. Kemarin bukan 200.000 ya? Harga sembako naik, mas. Makanya harga makanannya juga naik. Padahal harganya memang sengaja aku bikin lebih mahal, biar aku untung. Dan waktu itu ada sainganku. Pasti dia diam-diam ngerekam. Soalnya kami bersaing